memahami mekanisme bagaimana dunia ini bekerja dan di mana nasib kita itu berlabuh, kita harus mengerti bagaimana algoritma semesta kehidupan ini bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Semoga kalian semua selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan kali ini temanya adalah tentang algoritma semesta kehidupan, nasib, takdir, nasib buruk dan baik kita juga ditentukan oleh karma kita sekarang. Jadi, segala sesuatu, baik amal buruk, baik kita yang kita lakukan sekarang, itu akan menentukan nasib kita di masa depan. Nah, jadi kita yang memilih sekarang, apakah kita mau nasib kita baik atau buruk? Apakah kita mau menabung amal baik atau amal buruk? Nah, sekarang masuk ke tema algoritma. Teman-teman pasti udah tahu dong algoritma itu apa. Algoritma itu merupakan suatu mekanisme otomatis atau sistem komputasi yang membaca kecenderungan kita. Kita sering melihat apa nih di internet misalnya, atau mengkonsumsi konten apa. Nah, ini berhubungan juga ketika teman-teman sedang online shopping misalnya. Nah, pasti teman-teman sering kan ketika shopping buku, pasti ada suatu sistem rekomendasi yang merekomendasikan buku yang temanya atau topiknya mirip dengan buku yang teman-teman sedang lihat atau teman-teman sudah pesan. Nah, itulah yang dinamakan oleh sistem rekomendasi yang didasari oleh algoritma. Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalkan alam semesta ini juga ada algoritmanya. Jadi alam semesta ini juga memiliki sistem komputasi. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa dunia ini menyajikan hal-hal yang sama atau mengiklankan hal yang serupa atau mirip dengan apa yang sedang kita, sesuatu yang merupakan ketertarikan kita gitu. Misalkan kita sedang tertarik dengan isu-isu di dunia, pasti yang muncul di internet, yang muncul di iklan sosial media kita pasti berhubungan dengan isu-isu di dunia. Dan mungkin ketika kita sedang jalan gitu, ke toko buku, kita melihat buku yang berhubungan dengan isu-isu dunia. Alam semesta juga bekerja berdasarkan sistem komputasi. Jadi ketika mind kita didominasi oleh suatu pikiran gitu ya, didominasi oleh ketertarikan, maka ketertarikan tersebut akan memanifestasi di alam semesta ini. Untuk memahami mekanisme bagaimana dunia ini bekerja dan di mana nasib kita itu berlabuh, kita harus mengerti bagaimana algoritma semesta kehidupan ini bekerja. Jadi sama seperti sistem komputasi di laptop kita, di HP kita, atau sistem komputasi di media elektronik lainnya, alam semesta ini juga bisa membaca diri kita sedalam-dalamnya dan membaca preferensi ataupun jejak diri kita. Jika sistem sosial media atau sistem internet itu bisa membaca seluruh kebiasaan sosial media kita, maka hal ini bisa menjadi bukti. Komputer itu adalah miniatur dari manusia. Dan komputer ini mencoba menduplikasi manusia karena manusia adalah miniatur dari alam semesta. Alam semesta ini adalah suatu sistem komputerisasi yang sangat canggih, yang seperti sudah saya katakan sebelumnya. Ia bisa membaca preferensi kita, membaca ketertarikan kita, dan membaca pattern dari aktivitas kita. Sehingga ketika sudah terbaca nih pattern dari aktivitas kita, maka alam semesta juga akan mempertemukan kita dengan hal-hal atau sesuatu yang menarik perhatian kita. Hardware dan software itu selain ada di komputer atau tubuh manusia, juga ada di alam semesta. Jadi kita akan selalu dipertemukan oleh sesuatu, baik kesempatan atau tawaran, kegiatan, dan lain-lain, dan kita akan selalu bersimpangan dengan hal-hal yang menjadi ketertarikan kita. Contohnya aja nih, ketika teman-teman tertarik untuk belajar tentang dance misalnya. Kalau misalkan teman-teman mencari video dance di YouTube, pasti algoritma di YouTube itu akan merekam kegiatan teman-teman dan akan menampilkan video yang related to dance di
home gitu teman-teman. Dan ketika teman-teman di sekolah misalnya, mungkin teman-teman akan bertemu dengan dancer atau bertemu dengan seorang coach atau bertemu dengan teman sekelas yang kebetulan juga suka dance, dan teman-teman akan berteman dengan seseorang tersebut dan mungkin menjalani hobi yang sama. Jadi alam semesta ini akan selalu mempertemukan kita dengan hal-hal yang menarik perhatian kita. Bagaimana caranya kalau misalkan kita mau mengubah algoritma alam semesta? Maka yang pertama ya kita harus mengubah mentalitas kita. Namun walaupun kita sudah mengubah mentalitas kita, pastinya untuk mengubah algoritma kita membutuhkan waktu dong. Jadi nggak mungkin dalam waktu yang instan atau waktu yang pendek algoritma alam semesta akan berubah gitu. Jadi ketika kita mengalami kesulitan atau menghadapi suatu permasalahan, maka kita harus pertama merefleksikan dulu. Kita harus refleksi ke dalam diri kita sendiri. Apa nih mentalitas yang selama ini kita punya? Mentalitas yang melimit atau membatasi kita dari kesempatan-kesempatan seperti itu. Dan setelah kita mendeteksi mentalitas tersebut, kita harus punya kemauan untuk berubah dan pastinya melakukan suatu aksi untuk berubah. Nah, karena kita tahu bahwa perubahan itu tidaklah instan sifatnya, karena kita sudah bertahun-tahun membangun sistem algoritma atau mentalitas tersebut dalam diri kita, maka kita juga harus tidak boleh menyerah. Gitu. Kita harus pantang menyerah. Dengan begitu, maka kita akan bisa mengubah nasib kita sendiri seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sampai sekarang menghadapi suatu permasalahan atau suatu kesulitan yang menurut teman-teman udah berulang-ulang kali teman-teman hadapi, dan teman-teman bingung nih apa sih sebenarnya akar masalahnya, nah mungkin teman-teman mau berkontemplasi dulu, terus mendeteksi sebenarnya apa sih mentalitas atau mindset yang salah nih di dalam diriku, dan sudah berapa lama nih aku membangun mindset tersebut gitu. Nah setelah itu teman-teman bisa melakukan aksi untuk mengubah mentalitas teman-teman tersebut. Dan yang paling penting, jangan cepat menyerah, karena teman-teman tahu bahwa teman-teman sudah bertahun-tahun membangun sistem algoritma tersebut. Jadi untuk mengubah sistem algoritma tersebut pasti dibutuhkan waktu yang cukup lama dan juga usaha yang keras. Namun ini kita berbicara tentang mengubah sistem algoritma tersebut dalam space dan time ya, karena di dalam consciousness atau di dalam level consciousness, apapun yang kita impikan dan dambakan itu sudah terjadi semuanya, sudah terwujud gitu. Jadi ketika teman-teman sudah di level consciousness dan mau mengubah mentalitas teman-teman di level consciousness itu, mentalitas teman-teman itu sudah berubah sebenarnya. Jadi bagaimana supaya di level space dan time ini kita bisa mengubah mentalitas kita? Ya pastinya dengan usaha seperti itu, karena ya kita belum ada di dalam level consciousness. Jadi kita masih butuh usaha dan masih butuh waktu untuk mengubah algoritma dan mentalitas tersebut. Nah terkadang ada juga orang yang tidak berubah dan dia terus stuck di level itu karena dia sudah cepat menyerah gitu. Jadi dia sudah putus asa duluan sebelum algoritma semesta ini berubah. Algoritma itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah conditional algorithm, yang dimana contohnya kalau misalkan kita berbuat baik, pasti kita juga akan balik mendapatkan kebaikan. Lalu ada juga algoritma pengulangan, dimana ketika kita memimpikan sesuatu terus-menerus gitu. Atau seperti yang tadi kita bicarakan, bahwa kalau misalkan kita mau mengubah sesuatu algoritma, pasti kita harus berulang-ulang melakukan sesuatu yang bisa mengubah algoritma tersebut. Algoritma nasib dan takdir kita itu adalah wujud dari algoritma yang ada di alam semesta. Gitu. Jadi ketika kita mau mengubah algoritma nasib dan takdir kita, pasti algoritma yang ada di alam semesta itu akan bekerja untuk membantu kita juga. Nasib dan takdir kita adalah output dari input awal karma atau action. Action tersebut dibagi menjadi 4 tindakan. Yang pertama adalah physical action
atau yang berhubungan dengan body. Yang kedua adalah mental action yang berhubungan dengan mind. Yang ketiga adalah emotional action atau yang berhubungan dengan heart. Dan yang keempat adalah energy action yang berhubungan dengan energi.